halal bihalal merupakan komitmen kita sebagai muslim yang taat beribadah, muslim yang baik, muslim yang saleh, agar kita kembali kepada fitrah. Artinya kita diingatkan agar kita tidak melupakan khalqullah atau tidak melupakan kalimatullah. Karena fitrah adalah kalimatullah, fitrah adalah khalqullah. Maka sebagai muslim yang taat, sebagai muslim yang saleh, dengan adanya Idul Fitri ini kita memperbaharui komitmen kita bahwa kita selalu ingat dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu ingat bahwa kita tidak sekali-kali diciptakan di muka bumi ini, dilahirkan di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah di sini dalam arti yang sangat luas. Bukan hanya ibadah sholat di masjid, bukan hanya sholat jenazah, bukan hanya puasa Ramadan, tapi semuanya, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kesimpulannya, kita mari ajakan doa atau ajakan mina'idin, ja'alallahu mina'idin, itu artinya semoga kita menjadi kembali ke fitrah. Kita diingatkan agar kita memperbaharui ikrar kita, memperbaharui bayat kita, komitmen kita bahwa kita merupakan makhluknya yang akan selalu taat, mentaati perintahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, sebagai kesadaran berorganisasi warga Nahdliyin, fitrah itu artinya atau kembali ke fitrah itu artinya kembali ke khittah. Kita ingatkan bahwa kita menjadi warga NU harus betul-betul sesuai di atas rel pertama kali tujuan dibangunnya NU ini, yaitu untuk taqwiyatul al-ukhuwatil islamiyah, taqwiyatul ukhuwatil wataniyah, taqwiyatul ukhuwatil insaniyah. Memperkuat persaudaraan sesama umat Islam, memperkuat persaudaraan sesama sebangsa setanah air, memperkuat persaudaraan sesama umat manusia. Artinya apa? Ghayah, ahdaf NU ini sangat mulia sekali. Lebih mulia dari sekedar kepentingan individu atau kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan madhab tertentu. Kenapa? Karena bahkan agama tertentu. Kenapa? Karena kita mempunyai target ukhuwah insaniyah. Ini sudah global sekali, ini sudah sangat general. Lintas agama, lintas budaya, lintas sekat-sekat negara atau bangsa. Ingin cita-cita kita menciptakan persaudaraan sama umat manusia. Tidak peduli agamanya apa, kelompok mana, bangsa mana, suku apa. Ini harus kita betul-betul komitmen dengan ahdaf ghayah pertama kali dibangunnya, dibentuknya Nahdlatul Ulama ini. Jangan sekali-kali, ini contoh kecil, jangan sekali-kali NU jadikan kepentingan politik, kepentingan jangka pendek yang sangat murah, darahima ma'dudah, hanya sekedar kepentingan receh, uang kecil. Itu jangan sekali-kali, itu sudah keluar dari khittah NU itu. Atau jangan sekali-kali NU jadikan alat untuk mencapai alat untuk mengalahkan yang lain, bukan masalah kalah atau menang. Jangan sampai dijadikan NU alat mengalahkan kelompok lain supaya kita menang. Itu bukan di situ pentingnya. Fungsi NU bukan masalah menang atau kalah, bukan. Tapi membangun persaudaraan sesama umat manusia. Di samping kita langkah pertama sama umat Islam, sama sebangsa setanah air, dan sama umat manusia. Kullukum min Adam wa Adam min turab, fala fadla ala ajam illa bittaqwa. Semua kamu turunan Adam, Adam dari tanah liat. Tidak lebih utama orang Arab dengan orang lain Arab kecuali dengan takwanya. Ini arti khittah kepada Nahdlatul Ulama. Secara ringkas saja ini, secara ringkas saja. Kemudian kita ingatkan pula khittah sebagai bangsa, ukhuwah wataniyah. Komitmen kita harus diperbaharui bahwa Indonesia dibangun oleh Founding Fathers ini sebagai negara nation berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus kita selalu ingat itu. Nggak boleh kita melenceng dari itu. Sudah tidak ada lagi. Sudah final, sudah tertutup pintu rapat-rapat untuk menjadikan Indonesia negara agama. Baik negara Islam pun negara Kristen pun negara Hindu pun negara Buddha. Atau negara suku, negara Jawa atau negara Batak atau negara Dayak. Sudah tertutup itu semuanya. Kita sudah komitmen dari awal bahwa Founding Fathers kita membangun atau membentuk, mendirikan negara Indonesia ini Pancasila
Dalam koridor Pancasila silakan kita beragama, terutama beragama yang 6 itu, yang sudah resmi, yang legal 6, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Dalam koridor Pancasila. Kemudian kita menegakkan keadilan, kemanusiaan, persatuan kesatuan. Itu semua dalam koridor Pancasila. Tidak ada sama sekali sudah tertutup pintu untuk bermimpi romantisme untuk mendirikan negara Indonesia Islam, negara Indonesia suku Jawa, sudah nggak ada itu. Alhamdulillah sih sampai sekarang sekat-sekat suku di Indonesia sudah tidak ada. Di mana-mana, di kantor, di partai politik, di pemerintahan atau di kantor organisasi antar suku sudah tidak ada masalah. Pimpinannya orang Jawa, sekretarisnya orang Sunda, bendahara orang Madura, pengurus yang lain orang Batak, pengurus yang lain orang Kalimantan, sudah nggak ada masalah. Ini berarti kita sudah jadi nih, sudah matang, sudah dewasa dalam membangun ukhuwah watoniyah. Sedikit masih ada masalah kalau berbeda agama, masih ada masalah ini. Kalau direkturnya orang Islam, sekretarisnya orang Kristen, sepertinya nggak enak atau ada masalah. Atau sebaliknya, direkturnya orang Kristen, sekretarisnya orang Islam, seperti ada masalah. Ini yang perlu dibangun, disempurnakan lebih lanjut sehingga kita mampu membangun multikulturalisme. Multikulturalisme bukan hanya toleran. Kalau toleran sekedar kita seglegowo dengan perbedaan. Kalau tolerisme membangun, memperkuat perbedaan ini. Jadi satu multikulturalisme. Itu artinya bukan hanya sekedar toleran. Kalau toleran, saya punya di kompleks saya ada gereja, saya toleran. Itu toleransi. Tapi kalau multikulturalisme, kita betul-betul membangun kebesaran masing-masing. Wa kadzalika ja'alna likulli ummatin amalahum. Setiap umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Itu Al-Quran yang mengatakan demikian. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah 'adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan kamu mencaci maki agama lain, nanti mereka mencaci maki Allah. Demikianlah kami jadikan setiap umat, setiap bangsa mempunyai kebanggaannya masing-masing. Harus kita hormati semuanya, saling menghormati. Itu komitmen kita sebagai bangsa. Komitmen kita sebagai manusia, sudah saya singgung tadi di awal, bahwa manusia semuanya sama. Manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan antara kita bukan warna kulit putih atau hitam, ganteng atau tidak ganteng, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, bukan itu. Level atas atau level menengah, level bawah, yang membedakan antara kita adalah takwa kita kepada Allah. Oleh karena itu, minal aidil faizin itu artinya, ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang kembali ke fitrah, kembali ke kebenaran, kembali ke komitmen pertama kita sebagai manusia, sebagai NU, sebagai warga Indonesia, sebagai manusia turunan Adam. Itu kira-kira artinya. Demikian pula komitmen kita kepada ajaran kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang toleran, yang mutawassit, yang tasamuh. Itu juga kita perbaharui komitmen kita kepada ahli sunnah wal jamaah, ke ahli sunnah wal jamaah kita, ke aswajaan kita. Saya kira itu saja sebagai care speak saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ja'alallahu min aidil faizin, kul amantum bi khair, taqabbalallahu minkum ajma'in, taqabbal ya karim. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.